Baik, sepertinya bisa kita mulai ya, Bu Linda dan juga teman-teman. Yep. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan atas nama departemen, khususnya kepada narasumber Ibu Dwiana Kusuma Wardani ya, Bu Dani ya biasa dipanggil, dan juga Ibu Indri Pramaning. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu untuk virtual guest lecture di mata kuliah di Departemen Manajemen, yaitu adalah untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Begitu. Jadi mungkin Bu Linda dan juga tim teaching yang lain juga sudah menyampaikan bahwa kami di Departemen Manajemen memang secara berkala mendatangkan ya untuk guest lecture, khususnya adalah dari kalangan praktisi, tentunya untuk bisa lebih memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, perspektif lain yang di luar konteks teori begitu, yang pada kesempatan kali ini memang dengan situasi seperti ini kami mencoba tetap mengadakannya walaupun dilakukan secara virtual. Namun demikian tentunya Unilever sudah tidak asing ya Bu Dani dan Bu Indri. Kami juga sangat berterima kasih, rasanya sudah dari beberapa waktu yang lalu support dari Unilever juga terasa di kami begitu dalam beberapa kesempatan ada Bapak Ibu dari Unilever yang berkenan memberikan materi ya, baik itu dalam bentuk seminar maupun juga lecture-lecture di mata kuliah yang lain maupun juga dalam support dukungan dalam hal yang lain begitu. Tentunya kami atas nama departemen
Departemen Manajemen FEM IPB. Sangat berterima kasih nih Bu Dani dan Bu Indri atas supportnya selama ini. Mohon berkenan sampaikan juga salam hangat dari kami kepada teman-teman yang ada di Unilever begitu ya. Dan teman-teman nih para mahasiswa, pada kesempatan hari ini kalian sangat beruntung ya bisa hadir di room ini 137 walaupun mungkin on off ya karena masalah sinyal dan sebagainya, dan mudah-mudahan bisa lebih bertambah peserta yang hadir karena pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sharing yang sangat penting dan juga sangat menarik ya. Kalau saya lihat dari topiknya adalah HR Challenges and Interventions in Difficult Time, Past, Current, and Future gitu. Bu Dani dan tim juga tentunya merupakan narasumber yang sangat tepat. Beliau adalah Head of HR for Marketing and R&D Learning Culture and Wellbeing Lead PT Unilever Indonesia ya Bu Dani ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Ibu sudah berkenan sharing di kami, dan juga nanti di akhir ada apa tuh Bu Linda? Katanya ada pengumuman-pengumuman yang tentunya sangat ditunggu gitu ya oleh mahasiswa begitu terkait dengan bagaimana bisa menjadi MT di Unilever ya. Kan di Unilever kita sudah tahulah bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang sangat bonafit begitu ya, semua juga sangat bercita-cita masuk sana. Ngomong-ngomong nih kalau boleh cerita Bu Dani dan Bu Indri, saya sempat ikut tes di Unilever pada tahun 97, tapi memang saya waktu itu ya memang nggak rezeki kali ya, rezeki saya di IPB memang tidak berkesempatan untuk bisa bergabung di sana. Mudah-mudahan ada lah dari teman-teman mahasiswa kita yang juga bisa berkesempatan untuk menimba pengalaman di sana gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana tentu kalian mahasiswa nih dengar dulu nih dari pihak Unilevernya dulu nih sharingnya seperti apa yang tentunya bisa menambah tadi ya wawasan dan juga pengetahuan kalian, khususnya adalah untuk topik yang memang sudah disiapkan. Mungkin itu dari saya mewakili departemen. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya buat Bu Dani dan Bu Indri. Mudah-mudahan kerjasama kita gitu ya bisa terus berlanjut dalam bentuk apapun yang tentunya akan insya Allah akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Itu saja mungkin dari saya. Adik-adik mahasiswa tolong diperhatikan betul ya, dimanfaatkan betul kesempatan ini sebaik-baiknya. Insya Allah nanti sesi diskusinya nanti akan dipandu oleh Bu Linda, Bu Lindawati Kartika. Untuk itu saya langsung persilakan Bu Linda untuk bisa memulai acara guest lecture, virtual guest lecture untuk topik yang tadi sudah kami sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Wita Juwita Hermawati. Saya mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ibu Wita Juwita Hermawati selaku Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Manajemen. Kemudian Ibu Dwiana Kusuma Wardani, narasumber kita hari ini, Head of HR for Marketing, R&D, Learning and Culture, and Wellbeing Lead at PT Unilever Indonesia, Ibu Indri Pramaning dari PT Unilever Indonesia, kemudian juga Bapak Ibu dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Manajemen dan juga para undangan serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara virtual guest lecture Departemen Manajemen pada hari ini. Alhamdulillah kita selalu sehat ya sejak pandemi mulai di tanggal 2 Maret sampai dengan sekarang sudah lebih dari 7 bulan dan harapannya selalu sehat walafiat. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya yang akan berbagi atau sharing tentang pengalaman beliau bagaimana dalam industri kemudian juga tentunya khususnya bidang di manajemen sumber daya manusia. Mungkin saya boleh perkenalkan dulu CV beliau. Silahkan. Boleh ditayangkan? Ya,
Ibu Dwiana Kusuma Wardani saat ini adalah HR Director at Unilever Indonesia, Learning and Culture Lead at Unilever Indonesia, memulai karir di PT Kalbe Pharma sebagai manajemen trainee. Kemudian setelah dimulai di awal ya tahun 1990, kemudian ke PT People Solution Consulting, kemudian di Associate Manager di Human Capital di Ernst Young, kemudian ke People and Reward Development Manager, sempat juga di HR Business Partner Support Solution di HM Sampurna, lalu ke Roche, dan saat ini di PT Unilever Indonesia sejak Februari 2019. Educational background beliau adalah di psikologi ya, Ibu di Universitas Padjadjaran. Oke, baik, mungkin sebagai gambaran Bu Dwiana, mata kuliah manajemen sumber daya manusia itu kita ada 14 pertemuan ya. Di awal kita memulai dari perencanaan sumber daya manusia, kemudian rekrutmen, seleksi, placement, orientation materinya, kemudian juga tentang performance management, hubungan industrial seperti apa gambaran-gambarannya, termination sampai dengan bagaimana audit di sumber daya manusia termasuk manajemen talenta juga gitu. Nah, mungkin nanti dari Ibu Dwiana akan lebih mendapatkan inspirasi dari pengalaman Ibu ya, bagaimana best practice-nya terutama di Unilever ini gitu. Silakan tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya persilahkan langsung ke Bu Dwiana. Nanti setelah sesi Bu Dwiana 40 menit, nanti rekan-rekan sekalian peserta boleh bertanya ya di chat di bawah, nanti bisa ditulis gitu ya pertanyaannya gitu ke Bu Dwiana, apa-apa saja nanti pada saat Q&A akan saya persilahkan. Kemudian kalau ada yang mau bertanya langsung boleh nanti raise your hand, ada hand di situ ya, nanti akan saya notice untuk bisa bertanya langsung kepada Ibu Dwiana. Silakan Ibu. Oke, selamat pagi semuanya. Saya panggil anak-anakku kali ya, karena saya sudah ibu-ibu. Anak saya juga sudah lulus kuliah, jadi saya panggil anak-anakku aja deh kalau gitu ya. Terima kasih Ibu Wita dan Ibu Linda yang sudah memperkenalkan saya dan membacakan CV saya tadi. Saya akan mulai saja dengan topik untuk hari ini. Kebetulan permintaan yang diberikan pada saya itu adalah mengenai HR challenges dan apa saja interventionnya in a difficult time, baik in the past, current, and in the future. Okay, next. Next slide, please. Nah, sebelum kita bicara mengenai bagaimana HR intervention-nya, ada baiknya kita mengetahui dulu konteksnya ya. Jadi yang namanya HR itu ada dalam organisasi untuk membantu organisasi agar dapat sukses mencapai goals-nya. Jadi kita perlu tahu lebih dulu organisasi itu menghadapi challenge seperti apa dan dalam konteks yang seperti apa juga in term of environment-nya. Kalau kita lihat dari sudut pandang industrial revolution, ya, jadi ini bisa dari berbagai angle ya kalau kita melihat konteks sebuah industri. Yang saya ambil adalah dari konteks industrial revolution. Kita tahu di awal sekali industrial revolution itu start dengan adanya mesin uap ya. Sebelum ada mesin uap tidak ada industri karena kebanyakan masih agriculture menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan gitu ya. Namun setelah ada industrial revolution kita mulai menggunakan mesin dan waktu itu bahan bakarnya adalah uap. Di situ kita lihat sebagai industri 1.0. Dan kemudian berkembang dengan banyaknya permintaan mass production, di mana permintaan produksi itu bertambah dalam waktu singkat, sehingga diperlukan tidak dalam bentuk mesin uap lagi, melainkan bentuk assembly line yang lebih efisien dan cepat. Jadi di industri 2.0 sudah mulai diperkenalkan ban berjalan atau conveyor belt gitu ya, di mana satu orang biasanya punya expertise hanya di satu hal, misalnya hanya pasang baut atau hanya mengecat dan seterusnya. Nah ini sudah mulai nih ada industri mobil di sini. Ya, lalu lanjut ke industri 3.0 di mana penggunaan listrik sudah mulai dipakai di industri. Dengan adanya listrik, maka penggunaan elektronik atau benda-benda
atau barang-barang elektronik gitu ya, itu juga sudah mulai luas digunakan, tidak hanya di rumah, tapi juga di dalam satu industri. Dan di sini pasti challenge-nya berbeda lagi karena yang namanya elektronik beda dengan mesin-mesin yang sifatnya non-elektronik. Kenapa saya jadikan satu di sini? Karena industri 1.0, 2.0, dan 3.0 itu relatively sama in term of challenge gitu ya. Challenge di tiga industri ini, yang pertama lebih ke yang sebelumnya tidak ada peran manajer, kemudian ada peran manajer. Kalau dulu sebelum 1.0 hanya ada owner dan pekerja gitu ya, atau employee. Kemudian ada manajer, fungsi manajer di sini kemudian berkembang. Dan pada industri 2.0 dengan adanya electricity atau listrik, maka lebih di require atau lebih di persyaratkan lagi untuk bisa lebih efisien dan efektif karena sudah mulai ada program-program manajemen seperti just in time atau lean manufacturing. Di industri 3.0 atau 3.0 di sini requirement atau challenge-nya sudah berubah lagi karena pressure-nya lebih ke reducing cost, sehingga banyak manufacturer yang kemudian move the operation itu ke negara-negara yang waktu itu labor cost-nya rendah seperti Indonesia, Vietnam, Thailand gitu ya. Nah, ini in the past sudah lewat. Sekarang kita berada di industri 4.0 dan menjelang industri 5.0. Sudah mulai masuk sebenarnya ke 5.0 ya. Jadi future-nya is now ya. Di 4.0 di sini sudah mulai segala sesuatu internet dipakai ya. Dalam melaksanakan pekerjaan kita berbasis internet. Jadi interneting. Di mana kita harus lebih inovatif, punya entrepreneurial thinking gitu ya. Dan teknologi serta data itu sangat penting untuk bisa dipakai dalam analisis, sehingga kita bisa lebih efisien untuk menarik insight. Ya, jadi collaborative work dalam satu platform, biasanya internet based, itu sudah mulai dilakukan. Ya, jadi ada virtual communication, kemudian ada virtual media dan lain-lain. Jadi koran, surat kabar gitu ya sudah mulai berkurang peminatnya kalau tidak dalam bentuk digital. Nah, di sini sudah mulai pakai platform-platform digital. Nah, di industri 5.0 challenge-nya bertambah lagi karena di sini kita sudah mulai ada personalization of product. Jadi segala sesuatu dibuat agar lebih personalized, targeted to specific customer. Bahkan di dunia HR sudah mulai dipakai artificial intelligence untuk menyeleksi kandidat. Kita tidak perlu lagi seleksi CV satu-satu, tinggal kita masukkan ke dalam database in term of skill misalnya ya, mana saja yang punya skill, let's say learning and development gitu ya. Secara otomatis nanti our AI system itu akan mencari kandidat yang sesuai dengan yang kita require. Nah, ini sudah mulai, dan creativity itu menjadi salah satu skill yang paling diminati karena tidak bisa dikerjakan oleh AI, gitu ya. Jadi di sini menjadi satu kesatuan dengan cobots, atau kalau di HR kita sudah pakai Unabots gitu ya di Unilever, sehingga hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh robot atau cobots di sini dikerjakan oleh manusia dengan menggunakan creativity dan brain power. Oke? Ini challenges untuk industri 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita sudah memasuki yang kita sebut sebagai New World. Nah, New World itu bentuknya sangat berbeda dengan Old World. Zaman saya kuliah dulu, tahun 90-an, itu saya masih ada di Old World. Tidak terbayang New World akan seperti apa. Kalau dulu, segala sesuatu yang sifatnya planning itu harus matang di depan. Jadi kalau planningnya nggak bagus, maka kemungkinan eksekusinya nggak akan sukses. Nah, biasanya yang paling bagus dalam hal planning itu orang-orang Jepang ya, sangat perfeksionis. Nah, di New World kita tidak diharapkan untuk memiliki planning yang perfect. Kenapa? Karena yang penting adalah kita bisa mengadjust planning kita anytime ketika ada perubahan. Baik perubahan yang di-require oleh customer atau perubahan-perubahan dari ekspektasi stakeholder.
Kemudian yang dulunya bisa dianggap slow and low energy, sekarang di New World everything harus fast dan harus fun, nggak bisa serius-serius lagi gitu ya. Semua harus dilakukan dengan fast dan kita bisa menikmatinya. Dulu kita merasa bahwa kalau pekerjaan kita hanya A, B, C dalam job desk atau job descriptions ya, ke depan nggak ada lagi itu job descriptions ya. In the new world, job description keep changing. Bahkan kalau kita lihat di startup company, mereka nggak punya job desk. Ketika mereka bikin job desk hari ini, minggu depan mungkin udah berubah lagi. Karena begitu cepatnya ekspektasi dari customer atau dari stakeholder kita berubah. Ya, jadi yang paling penting adalah flow to work, di mana kita bisa bekerja untuk bisa create the most value. Bukan lagi just to do thing, tapi to create most value. Ya. Dan kalau dulu kita just like, ya I'll do it, gitu ya. Semuanya kalau dikasih 10 ya 10-10-nya saya kerjain gitu ya, dan sometimes kita suffer in term of work life balance. Kedepannya we have to prioritize, kita harus fokus on the most important thing ya. Kalau hanya 3 ya 3 aja, jangan 10-10-nya dikerjain, tapi harus create the most value. Nah, in the past kita mungkin just wait for the boss untuk kasih instruction ke kita gitu ya. Apa sih yang harus saya lakukan, bos? What's next, gitu ya. Nah, kedepannya kita nggak lagi nunggu perintah atau instruksi dari bos, but yang penting kita tahu vision dari bos apa, atau dari atasan dan dari company itu apa, and then gain their trust supaya kita bisa independently create solution. Jadi ada empowerment di situ. Ya, so udah kelihatan ya bedanya antara New World dan Old World. Nah, in a nutshell, New World itu pasti sudah terbayang lah ya. Ada banyak disruption, ada globalization, uncertainty itu pasti, perubahan pasti konstan, yang satu-satunya yang konstan adalah perubahan ya, sudah tahu semua. Kemudian pasti ada new trends, bukan hanya setiap bulan, bisa setiap minggu ada new trends. Kemudian ada fragmentation, multi-generation team, even di Unilever aja saya termasuk minoritas karena mayoritas adalah millennials. Sudah banyak generationnya, yang baby boomer udah tinggal sedikit karena mereka sudah hampir pensiun. New ways of working of course, karena sekarang sudah lebih banyak di-require untuk being agile. Ya, dan of course pasti ada new competitors. Kalau dulu kita tidak pernah consider perusahaan-perusahaan kecil sebagai competitor, sekarang mereka menjadi our competitors. Ya, oke. Nah, karena kita menghadapi new world yang begitu berbeda dengan old world, maka organization model kita harus kita rubah. Kita tidak bisa expect menggunakan organization model yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda. So, kalau kita lihat di sini ada seperti network ya, di how things are, itu sama seperti sekarang di mana everybody is connected. Sudah ada sosial media, pasti kenal dengan siapapun gitu ya, yang tadinya bukan teman jadi teman karena dia adalah teman dari teman kita, gitu kan. Dari misalnya yang dulunya tidak pernah dekat, kemudian menjadi dekat, ternyata satu SMA atau satu SMP. Nah, networking ini menjadi begitu important, begitu pula lah ketika kita berada di dalam dunia kerja. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Misalnya kita di HR, ya udah kita kerja dengan teman-teman di HR aja. That's not going to work. So we have to also build network within the organization and juga dengan orang-orang di luar organisasi. Karena apa? How things work-nya berubah. As you can see here, di sini ada shared values and culture, transparent goals and project, dan semua ini dikerjakannya bersama-sama, berkolaborasi dengan different functions, ya, dan bahkan different industry. Free flow of information and feedback, tidak ada lagi rahasia-rahasia kecuali data-data yang memang harus confidential, misalnya seperti salary, gitu ya. Tapi informasi feedback itu harus terus mengalir sehingga kita bisa cepat melakukan improvement. People rewarded for their skills and abilities, not for position. Kalau dulu posisi penting ya, manager. Halo. Eko dengan bisa maaf, tolong bisa di-mute? Dengan kuliah tamu. Ya. Jadi kalau dulu orang punya posisi tinggi itu selalu diasosiasikan dengan reward. Pasti nih orang yang posisinya tinggi gajinya lebih. Halo. Maaf, tolong di-mute panitia.
silahkan Bu Dwiana. Ya. Ya. Saya kedengaran ya? Kedengaran Bu. Oke, so how things-nya berubah, how things work-nya berubah ya. Dari yang dulunya sangat berbeda, di mana kita fokus ke posisi, fokus kepada informasi yang sangat tertutup gitu ya, hanya untuk misalnya function-function tertentu, setiap feedback atau input lama masuknya atau lama kita terima, sekarang sudah tidak bisa begitu lagi ya. Oke, next slide please. Nah, ternyata bukan cuma organization modelnya aja yang berubah ya, tapi dari para talent pun juga punya behavior yang baru. Jadi behavior dari talent pun berubah, khususnya ketika mereka looking for career dan consider about the mobility. Di sini kita lihat ada traditional dan the current ways ya. Untuk tradisionalnya, you can see di sini bahwa yang namanya career development itu asosiasinya dengan upward progression. Jadi kalau bukan naik ke atas, dianggap bukan career progression. Sekarang tidak harus ke atas. Yang namanya career progression itu bisa saja lateral move atau horizontal move, dan bisa juga misalnya kita join in a project untuk bisa mendapatkan new experience. Ya, that's also called career progression atau career development. Kemudian dulu kita melihat bahwa posisi itu harus di-offer, harus ditawarkan ke kita dulu. Ya, sekarang tidak bisa begitu. Justru the talent it's himself atau herself yang mencari dan menemukan opportunity untuk bisa mendapatkan new position. Ya, jadi dulu pasif, sekarang lebih aktif. Dulu manajer yang membantu kita untuk merencanakan karir, sekarang tidak bisa begitu. Justru kita yang harus merencanakan karir kita dan menemukan job opportunities buat kita sendiri, baik di luar organisasi maupun di dalam. Ya. Kemudian development dulu fokus hanya di senior leaders, misalnya manajer ke atas. Sekarang enggak. Semua employee punya akses untuk bisa terus learning dan develop themselves. Kemudian manajer dulu decide, menentukan saya ready untuk posisi apa. Sekarang saya yang decide. Apakah saya ready atau tidak ready untuk perubahan posisi atau untuk move ke posisi yang baru. Ya. Lastly, dulu yang namanya taking a new assignment itu dianggap risky. Aduh, nanti saya gagal, daripada gagal mendingan saya stay in the current role. Ya, karena masih ada persepsi it's going to be very risky for my career. Tapi sekarang nggak bisa lagi berpikir seperti itu. Ya, moving to a new position itu justru dihargai dan dihormati. Why? Karena kita berani keluar dari comfort zone untuk masuk ke dalam growth zone. Ya, karena itu dikonsider sebagai key to growth. Oke, next slide please. Ya, dari dua saja sudah kelihatan ya perubahannya, baik dari organization modelnya maupun dari persepsi terhadap karir dan mobility. Nah, sekarang the way people learning pun berubah. Ya, kalau dulunya kita di sini saya nggak sampai ke tahun 1945 ya, saat kita merdeka ya, cukup dari tahun 98 sampai 2002. Kita baru belajar mengenai e-learning dan blended learning. Kalau kita lihat di situ, biasanya formatnya course katalog, kemudian ada online university gitu ya. Jadi masih fokus ke, kalau ingat zaman dulu ada kompetensi model, kemudian diturunkan dalam bentuk kompetensi katalog dan learning katalog gitu ya. Nah itu masih zaman-zaman sebelum tahun 2005. Begitu masuk tahun 2005, mulai ada jargon-jargon sekitar talent management, ya, apapun dikaitkan dengan talent management, mulai dari talent acquisition, talent development, talent retainment, everything is about talent management. Itu sudah mulai dari tahun 2005. Jadi nggak terasa ya, sudah 15 tahun sampai sekarang. Ya, di situ learning path sudah mulai dibuat, kemudian ada career path atau career track yang kemudian dibuat untuk membantu para talent agar mereka bisa progress in their career, ya. Dan move lagi ke depan di tahun 2010 dengan adanya platform digital, berkembang pula lah yang namanya digital learning, ya, internet based learning, di mana kita sudah bisa melakukan self study, ada video, ada YouTube gitu ya, bisa belajar dari mana aja, ya.
kalau kita misalnya nggak punya buku di rumah, kita bisa akses ke sumber-sumber informasi atau knowledge yang ada di internet. Nah, tahun 2018 dan tahun ini, dan saya rasa masih juga relevan untuk beberapa tahun ke depan, sudah mulai bergerak ke arah learning in flow of work. Ya, apa itu learning in flow of work? Jadi di sini sudah mulai real time video, kemudian ada micro learning di sini mulai increase ya in term of usage-nya. Kemudian ya kita nggak hanya belajar di satu tempat, we can learn everywhere. Udah ada yang namanya Spotify, sudah bisa juga not only YouTube gitu ya, kita bisa belajar di mana aja. Kalau kita nggak bisa melihat materi yang kita pelajari, kita tetap bisa mendengarkan gitu ya. Jadi banyak platform-platform baru yang dipakai untuk kita bisa tetap belajar, dan most of them actually terkait dengan requirement kita untuk resilience and agile ya. Kalau misalnya perubahan yang cepat terjadi, learning-nya juga harus cepat. Jadi learning sources-nya harus sangat mudah diakses di mana saja, kapan saja. Di sini saya ada filosofi, saya kasih lihat ada filosofi mengenai design thinking gitu ya, yang dulunya nggak ada. Apa sih design thinking gitu ya? The way kita solve the problem udah berubah ya, sudah banyak cara yang dipakai untuk bisa solve the problem. Dan of course lastly tadi in term of learning solution-nya adalah kita kebanyakan sudah mulai move forward menuju ke academy ya. Jadi di Unilever sendiri juga sedang dikembangkan Unilever Business Academy untuk bisa cater that needs. In term of employee experience, ini yang paling penting ya. Kadang-kadang kita bicara mengenai proses ya. When we talk about HR management, most of us still think from the process point of view. While actually yang dialami oleh employee itu adalah momennya. Jadi moment that matter, bukan proses. Ya, bagaimana mempersiapkan atau menyediakan momen-momen yang bisa dipersepsi positif by employees. So it is not only about meaningful work, but also those 6 komponen atau 6 pillars yang kita bisa use as a reference. Ya, I will not mention one by one in detail, but these 6 pillars are including meaningful work, hands-on management, productive environment, growth opportunity, trust in leadership, and health as well as well-being. Saya hanya akan highlight 2 terakhir, yaitu trust in leadership and health and well-being, karena ini yang paling susah untuk diimplementasikan di dalam suatu organisasi. It is not only belum popular gitu ya, but also still considered as spending cost ya, atau dianggap belum tentu efektif for certain culture ya. So it's very important that we can also highlight if we want to create a memorable experience for employees to increase the engagement, we have to also focus in the leadership, yeah, and also in the well-being. Next, please. Nah, when we talk about talent management, sebenarnya kita juga harus melihat dari konteks yang lebih luas gitu ya, tidak hanya talent management itself, karena in the end what we have to achieve adalah business goals, dan bagaimana talent management itself bisa help us untuk mencapai goal yang sudah ditetapkan oleh organisasi gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai HR Tech di sini, kita sudah mulai moving toward integrating work and life. Jadi nggak bisa lagi dibilang, I don't have work-life balance, ya. But how can we integrate between life and work? Nah, ini di sini sudah mulai ada pergeseran dari yang tadinya focusing on automation, kemudian ada integration, lalu engagement, dan kemudian di tahun ini sudah mulai fokus ke performing. Ya, performing ini hanya mungkin kalau kita sudah mulai integrating antara work and life, bukan dianggap sebagai 2 kutub yang berseberangan. How we can do that? Then it has to be also supported by system yang bisa boost up the productivity. Contohnya in the flow of work,
ya. Jadi productivity, performance, simplicity, and resilience getting more important these days. Ya, it's even beyond integrated talent management atau automated talent management. We have been moving toward the engagement, culture fit, kemudian simplicity and resilience. Ya. Nah, untuk ini manajemen filosofinya juga harus berubah karena tidak mungkin kita punya tatanan yang baru, sistem yang baru, organization model yang baru, learning konsep yang baru tanpa merubah manajemen filosofi. If you see di sini juga ada pergerakan gitu ya dari tahun sebelum 1950 sampai dengan tahun 2020. If you remember, mungkin ada yang pernah dengar atau membaca buku ya, zaman industrial corporation di mana fokus kita masih di operational efficiency, maka yang menjadi benchmark saat itu adalah Andrew Carnegie or Henry Ford karena efisiensinya bisa dibilang menjadi role model for every company. Kemudian begitu move toward hierarchical leadership, di mana fokusnya lebih ke profit, growth, financial engineering gitu ya. Dan kita mengukur productivity itu based on management by objective. Mulailah muncul Jack Welch dari GE ya kan, kemudian ada Peter Drucker yang mengajarkan mengenai konsep-konsep ini. Ya. Kembali bergerak ke arah 1990 ya, tahun 90-an. Sudah mulai bergeser juga in term of manajemen filosofinya menjadi collaborative management, di mana fokusnya lebih ke customer service, employees as leaders gitu ya, di mana servant leadership waktu itu menjadi sangat popular, di mana orang diminta untuk work together, tidak lagi top down ya. Di sini sudah mulai muncul nih benchmark baru, misalnya Steve Jobs ya dengan Apple-nya, kemudian ada Howard Schultz. Ini yang membuat orang-orang mulai berpikir bahwa bukan eksekutif lagi yang menjadi raja, tapi people adalah raja. Dan di tahun 1919, if you remember, mulai dengan adanya internet, digitalization, company dianggap sebagai a network. Sehingga apa? Yang menjadi hal penting di sini adalah mission-nya, purpose-nya, sustainability-nya. Ya, dan the way kita empower the team sangat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. So it is not only about working together dan menganggap people as the king, tapi juga bagaimana tim dan leader bekerja sama dalam konsep empowerment gitu ya, sehingga dua-duanya adalah king ya, dua-duanya penting. Dan di sini orang mulai menggunakan melirik perusahaan-perusahaan seperti Netflix, Google, Facebook, Amazon sebagai benchmark. Ya. Nah, sekarang di tahun 2020 dan saya rasa masih relevan di tahun depan, fokusnya sudah mulai ke empathy, trust, resilient, and change. Dan apalagi sekarang di drive oleh COVID-19 pandemic ya, di mana kita harus lebih banyak membantu employee in term of resilience. Karena banyak yang struggling menghadapi the new normal atau crisis during pandemic. Nah, di sini yang penting adalah trust, growth, learning, citizenship. Saat yang paling tepat untuk learning and keep growing adalah ketika kita sedang berada dalam kondisi krisis. Jadi, if the company want to boost the productivity, learning is very important. Ya, jangan lupa di sini kita juga harus fokus ke wellness atau well-being of the employee. Dan Unilever has been implementing this approach, ya, this management philosophy di tahun ini. Ya, dan yang menjadi penting adalah all, not just the employee, but the individual, employee as an individual, employee as a community, and their family. Karena without that, they cannot be productive in performing their job. Oke, next. Nah, kalau ditanya bagaimana kita harus develop our skill, knowing that kita selalu menghadapi perubahan gitu ya, di mana yang berubah tidak sedikit, banyak sekali. Dari operating modelnya atau organization modelnya, cara kita memanage gitu ya, the way HR is being organized. So orang HR tuh harus punya skill apa sih gitu ya, terutama ketika kita sudah lulus kuliah nanti nih.
Nah, kalau kita lihat di paling bawah, of course, ya, di university sekarang ketika belajar, we have to sharpen our HR domain expertise. Kita harus punya that basic, ya. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya memanage people dari sejak orang masuk sampai orang keluar lagi, end to end proses. Tapi fokus on the employee experience. Without that, you cannot manage HR karena this is yang membedakan antara orang HR dan non HR. We know the basic expertise as a HR person. But not only that, ya, karena HR sudah banyak dikerjakan oleh line manager. Pekerjaan HR ya banyak yang sudah dikerjakan oleh line manager through empowerment atau leaders-led program. Kemudian banyak juga proses-proses yang dikerjakan dengan automation atau dengan sistem digital dan AI atau artificial intelligence, maka apa yang tidak bisa di take over oleh orang lain dan oleh sistem harus tetap ada di kita sebagai orang HR. Nah, yang kedua yang harus kita build adalah consulting skill. Ya, consulting skill ini akan menjadi sangat penting ketika kita punya problem di dalam suatu organisasi. Ya, ability untuk identify problem, kemudian ability to find the root cause of the problem and eventually untuk find the solution based on the respective root causes. So ini consulting skill yang kita harus develop tanpa kita harus bekerja di consulting firm. Ya, apalagi nih yang harus kita develop sesudah kita punya this consulting skill? Of course, business acumen and industry experience. Ya. Walaupun saya pernah bekerja di satu industri, let's say pharmaceutical company, kemudian pernah juga bekerja di consulting, dan pernah juga bekerja di logistic company, when I join Unilever, I have to learn from zero about FMCG. So, we have to keep learning, itu modalnya. Ya. Dan business acumen menjadi penting karena without this kita jadi tidak paham mengenai apa yang company kita sedang hadapi, misalnya challenge from the market, challenge from the competitor, kemudian in term of process dan operation yang dilakukan di dalam perusahaan, dan without knowing about it kita nggak bisa menjadi effective HR person. Ya, we cannot just apply the same approach to all functions atau to all industry. So this is important. Although saya sudah punya pengalaman lebih dari 20 tahun di HR, when I have no experience at all mengenai FMCG industry, then I have to learn about it from scratch. Yeah, so that's very important for us. Of course, the next one is technology, data, tools, and vendors. Ya, tapi teknologi ini sebenarnya bukan merequire kita untuk menjadi orang IT. Di sini kita sebagai users, ya, how to optimize teknologi yang ada di perusahaan dan di luar sana untuk bisa membantu kita menyelesaikan pekerjaan kita di HR sehingga kita bisa fokus ke hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh sistem atau tools. Ya, dan yang terakhir, if you sit in a leadership position, if you sit in the line manager position, of course you have to acquire this particular skill. Leadership means that not only in leading people, but also in leading in terms of your ideas, ya, untuk terdepan dalam hal ideas. Kemudian bisa influence others, bisa influence our business partners sehingga mereka yakin bahwa solution yang kita tawarkan atau approach yang kita mau pakai akan membantu mereka dalam mencapai goals atau KPIs. Jadi it's very important to have this leadership and executive presence when you want to grow up, if you want to grow your career, and if you want to be successful in your role as a leaders. Oke, nah. Bagaimana selanjutnya implementasi di Unilever? Saya tidak masukkan end-to-end HR processes di sini karena I want to highlight what's the most important HR management areas
ya, atau area-area penting dalam hal HR management di Unilever Indonesia terkait dengan perubahan-perubahan tadi dari old world menjadi new world dan terkait dengan apa yang masih relevan for the current situation gitu ya, dan of course for the near future. Di sini in terms of talent and workforce management, kita tidak lagi hiring seperti traditional hiring di mana kita hire people untuk masuk duduk di satu role, kemudian orang tersebut duduk lama di role tersebut sampai kemudian ada opportunity for the promotion. But we also offer yang namanya flex. Ya, flex experience ini adalah ketika kita bisa hire orang from within, seperti kita punya platform LinkedIn tapi hanya ada di dalam perusahaan, misalnya hanya ada dalam Unilever. Orang bisa apply untuk job atau role atau project yang mereka minati tanpa mereka harus berpindah posisi. Contoh seperti saya di HR responsible for marketing services dan research and development. Dan di bulan Oktober kemarin ketika kebutuhan akan well-being meningkat, saya diminta juga untuk menjadi country lead di bidang well-being. Ya, yang tadinya well-being was not really considered as important as learning. Now it's the most important thing for the employees. So I sign up for the flex atau project supaya saya bisa lebih banyak contribute di well-being. Ya, so without moving from one role to another, I can add my job, my responsibilities. Ya, of course I have to drop the others yang not really tidak lagi prioritas untuk saat ini. Ya, so I still can manage my work-life balance. Juga ada UFLP atau Unilever Future Leader Program. I believe anak-anakku di sini tahu semua ya, khususnya yang mau menjadi future leader di Unilever, tapi startingnya melalui program ini, di mana sudah ada structured plan untuk kita di UFLP ini bisa develop our skill and then getting ready untuk menjadi leaders in the near future, like 3 years. So the other thing is ULL gitu ya, di mana kita mengirimkan students ke our head office di UK untuk compete dengan other students yang dikirimkan oleh other countries. So Indonesia menjadi pemenang di tahun lalu sehingga kita cukup bangga gitu ya. Untuk dapat memiliki talent yang sebenarnya tidak kalah bersaing dengan talent-talent dari negara lain. Ya. Juga ada Be Resourceful. Di sini kita tidak hanya hire orang untuk role permanen, tapi juga hire orang untuk freelance atau posisi-posisi yang tidak mengharuskan mereka stay longer in the company. It become the trends now karena kebanyakan milenial tidak mau duduk di satu posisi for long run. They expect to be able to be employed everywhere. Jadi yang meningkat bukan duration of employment-nya, tapi employability-nya. Ya, kalau kita bandingkan antara generasi sekarang dengan generasi sebelumnya, generasi saya masih fokus kepada durasi dari employment. Ya, semakin lama di-employed di satu perusahaan, mereka semakin puas. Generasi yang baru, millennials dan yang lebih muda, fokus kepada employability. It doesn't matter di mana mereka bekerja selama mereka masih punya kemampuan untuk dipekerjakan. Ya, itu namanya increase in the employability. Dan yang kedua mengenai performance management, kalau dulu kita bikin target atau goal itu setahun sekali, kemudian kita kerjakan, kemudian kita evaluasi setahun sekali, sekarang goals bisa di-set up kapan saja, karena perubahan bisa terjadi kapan saja. So, itu important for us supaya bisa achieve the goals itu in shorter term, tapi in the end kita bisa mencapai tujuan perusahaan yang lebih besar. Ya. Learning culture juga berubah. Kebanyakan sekarang platformnya virtual, self-study. Kita punya LinkedIn Learning sama The Grid yang free for employees. Dan kita juga encourage untuk employee join di Agile Squad sehingga mereka bisa learning more throughout the project. Ya. Lastly, of course, about purpose and leadership.
kita sebagai perusahaan harus punya purpose. Dengan demikian, apa yang kita kerjakan ada meaningnya, ada artinya. So it's not going to be feeling like robot ya ketika kita melakukan suatu pekerjaan, because we know there is certain meaning in what we are doing. Oke, next. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini di mana selain challenge-nya bertambah ya dengan kita berada di New World, malah ada pandemi juga yang mana sebagian besar perusahaan pasti terimpact. Ya, walaupun kita tidak berada dalam satu kapal, tapi kita mengalami badai yang sama. So, how Unilever deal with this situation? Next. Nah, kita bisa pilih apakah pandemi ini menjadi challenge atau sebenarnya mengandung opportunity di dalamnya. Ya, and Unilever decided untuk melihat opportunity-nya, di mana kita lebih fokus kepada providing education dan support supaya kita bisa reduce fear atau anxiety of the employee yang takut terkena COVID misalnya. Ya, kemudian kita mulai riset priorities. Ya, yang tadinya menjadi first priorities bisa menjadi the second atau even the fifth priorities karena yang dibutuhkan sudah berubah. Ya, fokus kepada purpose supaya apa yang kita lakukan lebih meaningful. Dan terakhir, change in the ways of working. Yang tadinya kita bekerja di kantor, sekarang sudah 7 bulan kita bekerja di rumah. Saya sudah 7 bulan dari sejak bulan Maret tidak pernah ke kantor lagi karena bekerja dari rumah. I have to change my mindset dan behavior. Bagaimana supaya walaupun bekerja di rumah saya tetap bisa produktif dan karyawan lain juga begitu. Oke, next. Nah, ada beberapa hal di sini yang saya akan share secara singkat gitu ya, bahwa dalam memanage pekerjaan atau productivity selama pandemik, kita bisa fokus ke education dan support ya. Karena kita bekerja dari rumah, kita juga mengadakan daily medical survey yang dikirimkan lewat WhatsApp sehingga everybody bisa selalu mengisi surveinya lewat WhatsApp gitu ya, dan kemudian nanti akan dimonitor oleh medical and occupational health team. Kalau ada yang menunjukkan tanda-tanda atau gejala COVID-19, maka akan dihubungi oleh pihak MOH team ini dan akan direview apakah perlu di refer ke rumah sakit atau tidak gitu ya. Dan kita juga punya health and well-being portal untuk membantu karyawan agar bisa lebih positif menghadapi pandemi ya, karena sometimes it's only about what's in our mind but it's not the reality ya. Dan of course pasti ada program-programnya, baik itu program yang sifatnya interaktif maupun yang self-study. Ada mental health champion juga yang mana membantu karyawan jika mereka membutuhkan first responder. Dan terakhir employee assistance program yang available 24 jam. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang butuh curhat, jam 2 pagi nggak bisa tidur gitu ya karena mereka feel anxious atau merasa cemas dengan sesuatu atau terhadap pekerjaannya gitu ya, they can contact this EAP atau Employee Assistance Program anytime. Yang mengangkat adalah tim psikolog yang sudah di-appoint oleh company. Berikutnya, dan dalam hal priorities kita juga melakukan reprioritization ya. Contoh, kalau dulu kita misalnya fokusnya kepada 10 brand, mungkin kita nggak perlu fokus ke 10 brand dulu nih during the pandemic, karena mungkin 10-10-nya belum tentu relevant to the needs of people. Ya, misalnya ice cream. During pandemic, people nggak terlalu butuh ice cream. Yang mereka butuh apa? Sabun untuk cuci tangan, hand sanitizer. So we have to change the priorities. Mana yang lebih penting dibandingkan yang lain untuk brand-brand kita. Jadi ini masuk ke dalam future fit business di mana kita reset our priorities dan kemudian membuat goal settingnya lebih fleksibel. Ya. Future fit plan for employees. Employee harus punya purpose dan harus learn about standard of leadership. Jadi seperti yang saya bilang tadi, during pandemic is the right time for people to learn. Learn about standard of leadership, priority skills, dan juga learn how to improve their well-being. Ya, dan of course communication harus terus-menerus dan harus frequent. Ya, dan ada banyak cara yang kita lakukan di Unilever untuk memastikan in terms of priorities everybody is aligned. Oke.
Next. Lastly, to change mindset and behavior is actually to help our people to learn new behaviors. Ya, jadi di sini ada peran penting dari leaders and how we can help leaders untuk bisa create psychological safety within their team. Kemudian melakukan follow up terhadap hasil survei mengenai employee engagement dan bagaimana kita sebagai employee bisa help ourselves dengan menggunakan resources yang ada di Unilever ya, karena kita banyak sekali resources yang bisa kita baca atau kita pelajari sendiri ya mengenai bagaimana menghadapi anxiety, stress, depression dan lain-lain. Kemudian juga ada interaktif virtual program yang diadakan untuk employees jika mereka membutuhkan, sehingga juga ada interaktif discussion atau dialog. Oke, lastly. Di Unilever sendiri begitu pentingnya well-being, maka kita punya yang namanya well-being framework atau well-being pillars. Ada 4 pilar di sini, yaitu physical well-being, purposeful well-being, mental well-being, dan emotional well-being. Dan semuanya ada resource-nya. Jadi kita kalau misalnya mempelajari salah satu dari 4 pilar atau framework ini, maka kita bisa pelajari sendiri di hub atau di intranet kita. So people can understand, misalnya mereka sedang mengalami masalah emosional gitu ya. So their emotional well-being is not as expected, right? So how they can deal with that? We provide the support for them. If they have mental well-being problem, we also have the relevant support as well for that. Okay. I think this is the last one. The last one is about the employee engagement through well-being and line manager. So we believe bahwa yang namanya engagement ini adalah energy for resilience and performance. Jadi this will help us not only untuk sekarang, tapi juga nanti sesudah pandemi berakhir. Dan yang kita find out di sini bahwa engagement bisa di improve through well-being dan line manager. As you can see here, the result is ada korelasi ya, sehingga hasil COVID specific questions di sini menunjukkan bahwa well-being itu harus tetap kita jadikan fokus dalam program-program di HR. Okay, I think this is the last one. So in overall, I hope everybody di sini sudah paham ya mengenai HR management in difficult times, not only from one process or one people experience perspective, tapi in overall end-to-end employee experience. Thank you. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah nanti yang bertanya akan dibacakan pertanyaannya atau saya baca lewat grup chat? Iya, baik. Mohon maaf Bu Dwiana, ini Halo? Komputer saya. Baik, terima kasih. Ya, halo. Ya, baik, terima kasih atas materinya Bu Dwiana. Mohon maaf tadi saya ada problem connection. Ya. Ya, baik, Ibu tadi saya mencatat beberapa hal ya, terutama tentang sebelum mungkin bentuknya saat ini dan kondisi COVID-19 ini ada isu trust issue dari pimpinan. Maaf, saya nggak dengar pertanyaannya karena putus-putus ya, your voice is breaking up. Ya, trust issue bekerja atau tidak termasuk security. Ya. Oke, di Unilever sebenarnya bisa dibilang tidak ada trust issue karena everybody knows that priority itu lebih ke mana gitu ya. Jadi yang paling penting adalah setup priority-nya dulu. Sesudah mereka semua employee tahu priority perusahaan apa, they have to understand which priorities yang relevant for them. Ya. Trust issue akan muncul ketika mereka mulai tidak perform, ya. Tapi as long as the employee perform, then it's not going to be a problem for trust, ya, in term of trust. Contohnya begini, semua support sudah diberikan,
KPI dan goal sudah jelas gitu ya, tapi yang bersangkutan tidak deliver. So what's the problem? Tapi before we call it as trust issue, we have to understand first gitu ya, problemnya ada di mana. Once problemnya sudah ketahuan dan kalau memang ternyata masalahnya ada di trust antara employee dengan manager gitu ya, then we have to find the solution terkait dengan trust issue tadi ya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk address this trust issue adalah agile ways of working, di mana kita bekerja dalam satu squad dan diberikan empowerment untuk achieve the goals within certain period of time. Ya, dengan begitu ada transparansi dan people juga merasa punya authority to make the decision and then to move forward dengan their projects. Mereka akan merasa feeling trusted, the employer juga akan merasa bahwa the squad punya accountability to get things done. Oke, ada lagi pertanyaannya? Mungkin saya baca aja ya, karena saya tidak mendengar question dari panitia. Ini ada pertanyaan yang masuk. Apakah UFLL, ULIP, UFLP, WULF yang diselenggarakan Unilever itu di bawah naungan HR? Jawabannya betul. Semua itu di bawah naungan HR. Tapi tidak hanya HR tim yang mengerjakan, karena dikerjakan secara kolaboratif dengan semua functions. Contoh, kalau saya sedang mencari kandidat untuk UFLP GTM atau go to market, yang mana nantinya ditempatkan either di marketing atau di CD, customer development, ya, atau sama juga dengan sales gitu. Maka saya tidak hanya bekerja dengan tim HR, saya bekerja dengan tim dari marketing, tim dari CD atau customer development gitu ya. Jadi even membuat soal-soalnya pun juga berkolaborasi dengan mereka. Ya. Kemudian bolehkah Ibu memberikan gambaran terkait, tadi saya sudah jelaskan, bagaimana Unilever bisa menciptakan kondisi untuk karyawan dalam konteks agile sesuai dengan prinsip agile organization yang dominasinya baru mulai akhir-akhir ini. Tadi saya sekilas sudah jelaskan, ya, yang namanya agile dulu kita berpikir hanya, kalau kita bisa bekerja anywhere, bekerja di rumah itu sudah termasuk agile. Well, actually agile is beyond than, beyond than just working remotely gitu ya. Yang namanya agile di sini bisa menggunakan berbagai macam approach. Nah, di Unilever kita menggunakan Scrumban atau metode Scrum plus Kanban, di mana kita membentuk squad dulu dan setiap squad itu punya role. Di dalamnya ada product owner, kemudian ada squad members, ada scrum master, dan kemudian mereka punya mission, mereka kemudian membuat product backlog, dari product backlog itu ketahuan apa yang mereka mau achieve yang disebut sebagai increment dan MVP atau minimum viable product, kemudian setiap 2 minggu mereka melakukan demo atau sprint review sehingga kita bisa mendapatkan feedback dari key stakeholder, dan kalau misalnya kita harus merubah plan, dan kita juga harus merubah sprint planning. Nah, ini semua sudah ada metodologinya. Jadi, once kita work in agile ways of working dan masuk ke dalam satu squad, automatically kita bekerja in agile ways of working. Oke. Berikutnya dari Bapak Rudi Triyono, izin bertanya, selama ini Anda menjadi HRD, kendala apa yang sering Anda hadapi, problem apa yang sering dikonsultasikan karyawan terhadap HRD, bagaimana Anda memecahkan masalah tersebut? Selanjutnya, oke, saya jawab dulu. Problem yang paling sering ini tiap company pasti beda-beda ya. Kalau yang saya sering terima dari karyawan itu biasanya terkait dengan hubungan antara line manager dan bawahan. Ya, contohnya misalnya si yang di bawah karyawan merasa atasannya tidak memperhatikan karirnya, gitu ya, atau line manajernya lebih memperhatikan karir untuk UFLP dibandingkan karyawan yang MCR. MCR itu mid career recruit, jadi ada kecemburuan misalnya. Atau karyawan merasa atasannya tidak memperhatikan well-being karena workload pekerjaan mereka terlalu banyak. Jadi sumbernya lebih ke komunikasi antara line manager dengan karyawan, di mana harusnya kalau check-in dilakukan cukup sering dan kemudian karyawan juga memahami apa ekspektasi dari line manajernya better, maka harusnya this kind of miscommunication not happen, gitu ya.
Tapi it's like not only problem di satu perusahaannya, I think that's also problem in many other companies. Yang paling penting sebenarnya bukan HR itu menjadi tempat curhat. Seringkali saya menerima opini yang seperti itu ya. Jadi ada pandangan dari karyawan, HR itu adalah tempat karyawan curhat. Ya, ini konsep yang sangat jadul. Ya, karena yang namanya tempat curhat bukan di HR. HR membantu memfasilitasi agar hubungan kerja antara employee dan atasannya yang mewakili perusahaan itu bisa harmonis, kemudian memastikan hubungan kerja tersebut dapat membantu karyawan achieve goals-nya atau tujuan dari perusahaan tersebut. Ya. Saya pernah waktu itu didatangi satu orang dari marketing, ya, seorang karyawan dari marketing. Dia bilang, Bu Dani, saya mau pindah dari marketing ke HR karena saya dikenal oleh teman-teman saya sebagai orang yang sangat concern mengenai other people development. Oke, dan saya ajak dia untuk melihat apa saja pekerjaan di HR yang harus dia lakukan. Ya, as you say, as you know, bahwa di HR itu is not only about people development, but it's really end-to-end. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang tidak perform, kita harus support atau membantu line manager melakukan PIP atau performance improvement plan. It's not going to be comfortable for us as HR person karena kesannya kita harus berada di tengah-tengah gitu ya, memastikan bahwa employee achieve the target sebagaimana yang di-expect oleh atasannya, dan kalau tidak achieve the target, we know the end itu seperti apa, and the process will be painful for both parties, baik untuk LM-nya maupun untuk employee-nya. Belum lagi kalau ada industrial relation task misalnya, atau project seperti when it comes to CLA negotiation, karena biasa dilakukan setiap tahun sekali, ya, 1 tahun sekali. Ya, we have to deal with labor, blue collar. Ya, are you going to be comfortable in that situation? So that's also part of the HR role. And the other thing is kalau misal terjadi merger and acquisition, so how are we going to do it? Ya kan, bagaimana bentuk organisasinya, bagaimana integrasi culture-nya, bagaimana integrasi policy-nya. So it's beyond conversation between us orang HR dengan employee seperti kalau kita berada dalam ruang konseling. It's beyond that. Ya, so itu yang orang harus tahu. Justru sekarang trennya adalah line manager harus take over that role. Karena line manager adalah orang yang harusnya paling tahu mengenai kondisi karyawannya. Ya, khususnya yang berada dalam tim dia. Jadi kalau misalnya ada karyawan yang tidak perform atau perform tapi kelihatan not happy in the job, the first person yang harus tahu adalah line manajernya, bukan HR. Dan line manager untuk bisa mengetahui apa kondisi atau masalah timnya, they have to be able to create psychological safety, ya, supaya mereka timnya itu open to them dan sama-sama memecahkan masalah yang dihadapi oleh karyawan tersebut. Ya, so that's udah bergeser. Ya, tidak lagi menjadi kalau ada masalah ke HR aja. That's jadul, ya. Oke, so kalau kita bicara mengenai past, current and future, that's the past. Oke. Kemudian bagaimana Anda memecahkan masalah? Tadi saya sudah kasih contohnya. Selanjutnya di era yang penuh ketidakpastian ada sebuah konsep baru yang berbunyi Anda harus bisa dan harus mau belajar kemampuan yang Anda belum bisa. Bagaimana konsep ini diterapkan di dunia HR? This concept is actually not only for HR. This concept is for everyone. Ya, ada satu quote yang menyatakan bahwa kalau kita melakukan the same thing and expecting the different result, that's called insane. Ya, ada yang pernah dengar mungkin ya. Jadi kalau kita expect different result, so we have to think about different ways of working. Cara kerjanya harus dirubah. Tidak mungkin cara kerja yang sama, kita berharap hasilnya akan berbeda. Nah, untuk bisa melakukan pekerjaan dengan cara yang berbeda, it's very important for us to have the skills. Dan karena perubahan cara kerja tersebut, maka skill kita juga harus di-upgrade, di-update. Ada istilah upskilling, reskilling gitu ya. So it's important for everybody, termasuk di HR.
Ya, otherwise you cannot catch up with the changes. You cannot help your business partners. Ya, karena perubahan di luar sana cepat sekali. Oke, berikutnya Pak Guntur IPB. Banyak pekerjaan HR yang mulai dikerjakan oleh orang-orang di luar HR, bahkan sistem. Menurut Ibu, pekerjaan seperti apa yang tidak tergantikan dan harus dikerjakan di HR? Tadi saya sudah jelaskan di slide deck saya, gitu ya. Consulting skill tidak bisa digantikan oleh sistem. Ya, influencing skill dengan adanya leadership dan leadership presence is also important for HR people. Tidak bisa digantikan oleh sistem, bahkan line manager. Ya, karena HR punya posisi khusus dan role khusus untuk supporting and facilitating the business. Jadi justru kita harusnya lebih happy begitu banyak pekerjaan yang non-strategik diberikan kepada non-HR people. Dengan demikian kita bisa fokus more on the strategic task dan fokus on becoming the strategic partner for the business. Ya, it is not going to be like call center ya, hotline. Ya, ada pertanyaan, tanya HR. No, di Unilever yang seperti itu sudah diambil alih oleh sistem. Kita punya UNA. UNA itu satu sistem untuk menjawab pertanyaan karyawan terkait dengan hal tersebut. Contoh, saya mau nanya sisa cuti saya, nggak perlu nanya lagi sama saya. Semua bisa diakses lewat sistem. Saya mau nanya mengenai policy terkait dengan pensiun, nggak perlu nanya ke saya. Semua bisa diakses lewat sistem. Kalau ada yang perlu bertanya, bisa lewat chatbot. Ya, jadi yang didiskus dengan saya sebagai orang HR adalah misalnya tahun 2021 kita punya strategi baru. Pertanyaannya, dengan strategi baru tersebut, apakah kita punya the right organization structure, the right operating model, the right people in the organization tersebut, gitu ya, dan the right ways of working. Then we work together dengan respective line manager di organization unit tersebut untuk mempersiapkan semuanya even sebelum tahun 2021. That's what actually I'm doing now. Ya, untuk perubahan-perubahan yang akan terjadi di 2021. Sampai ke perhitungan budgetnya atau people cost-nya, implikasinya ada pertambahan FTE atau tidak, gitu ya. Kemudian kalau ada pertambahan FTE dan people cost, berapa turnover yang harus dinaikkan sehingga rasio antara turnover dan people cost-nya tidak berubah. Kalau bisa naik karena kita diharapkan untuk terus growing, gitu ya. So that's what HR should do. Bukan lagi menjawab pertanyaan, ini saya kok gajinya potongan pajaknya gede banget ya tahun ini, tahun lalu kayaknya kecil. No, it can be handled by other people di HR, ada timnya sendiri atau lewat chatbot. Oke. Apa yang membuat Ibu tetap bertahan di HR selama 20 tahun? Passion. Ya, jadi kalau kita mau bekerja lama di suatu tempat, ya, kita harus punya alignment antara apa yang kita kerjakan dengan passion kita. Do you have passion in HR? Apakah ada purpose, personal purpose dari diri kita yang align with that? Ya, saya senang bekerja di HR karena saya punya passion in people. Dan my personal purpose adalah to become the catalyst for people. Saya pengen juga membantu people untuk bisa improve their well-being, and then to help people to continue learning. So itu yang membuat saya bertahan di HR. Ya, jadi you have to find your passion first. You have to make sure your purpose juga align dengan apa yang dikerjakan dalam pekerjaan kita. Ya, oke. Bapak Alif, Ibadur Rahman dari IPB, Ibu saya ingin bertanya sebelumnya, seingat saya untuk mendapatkan work experience itu harus minimal 1 tahun. Nah, kalau untuk millennials yang tadi lebih suka freelance itu apakah tetap dapat work experience yang dibutuhkan kalau untuk melamar pekerjaan? Oke, really depend on pekerjaannya sendiri ya. Jadi kalau misalnya pekerjaan itu what you call it ya, tidak ada yang bisa mengerjakan kecuali orang-orang tertentu dan orang-orang ini misalnya datang dari generasi millennials. Contoh, anak saya millennials, baru lulus kuliah. Dia bisa bikin
blog video klip much better daripada saya yang generasi jadul gitu ya. So daripada saya spend waktu 8 jam mengerjakan itu karena harus mempelajari dulu dari zero, kemudian belum tentu hasilnya bagus gitu ya. Saya lebih baik hire milenial untuk mengerjakan itu. Mereka selesai mengerjakan itu dalam waktu 2 jam. Saya mengerjakan itu mungkin bisa 8 jam, bisa 16 jam. Sementara saya juga punya pekerjaan lain yang value-nya lebih tinggi dari itu. So we have to make sure ketika kita mau menawarkan pekerjaan kepada millennials, memang we don't have that expertise. So we need expertise from people yang memang datangnya dari different generation gitu ya. Dan itu banyak terjadi di Unilever. Bukan lagi dilihat pengalamannya, but skills. Again, bukan posisi, bukan pengalaman, but skills. Do you have skills yang memang relevant for the needs of the organization or not? Yang mana saat ini misalnya tidak ada seorang pun di organisasi punya skill tersebut. So that's possible untuk menawarkan freelancing job. Ya, saya sebutnya OTE, Open Talent Economy. Jadi sekarang mumpung masih kuliah, learn a lot about many skills. Karena siapa tahu skill tersebut nanti dibutuhkan di dalam suatu organisasi seperti Unilever gitu ya. Dan kita akhirnya bekerja sama di Unilever gitu ya. Oke. Untuk mengimbangi work-life balance dari Pak Alif Ibadur Rahman, untuk mengimbangi work-life balance, kalau dulu kan employee bekerja di kantor dan bisa istirahat di rumah, kalau sekarang kantor dan rumah jadi satu, ini pasti akan menambah kejenuhan dan berpengaruh ke mental atau emotional health. Untuk mengatasinya itu bagaimana? Again, dimanapun kita bekerja, we have to be able to set the boundaries. Seperti saya nih sudah 7 bulan di rumah. Kalau saya nggak set the boundaries, saya akan merasa bekerja tidak berakhir. Ya, bekerja bisa 24 jam, tidak ada endingnya. Ya, yang saya lakukan untuk set the boundaries, pertama, saya set up my office di rumah. Saya tidak mencampur antara office dengan ruangan lain di mana saya biasanya beristirahat. Ya, walaupun ada di kamar, saya tetap punya meja sendiri, ya, punya kursi sendiri, ada laptop sendiri. Saya tidak campur dengan ruangan yang dipakai anak untuk sekolah. Dan saya merasa saya sedang bekerja ketika saya duduk di kursi dan meja saya ini. Gitu ya, seperti yang saya lakukan. Nah, yang kedua, bukan hanya punya home office, ya nggak harus fancy. Ya, home office saya di kamar. Ya, sebelumnya ada di ruang TV, tapi saya merasa tidak quite set the boundaries karena sometimes orang lewat-lewat gitu ya. Sekarang saya punya home office saya di kamar, bersebelahan dengan tempat tidur, tapi saya merasa saya punya privacy di sini dan bisa konsentrasi. Yang penting bisa fokus. Ya. Yang kedua, set the boundaries in term of time. Saya harus menetapkan jam saya mulai kerja dan jam saya istirahat, serta jam saya mengakhiri jam kerja. Jadi, saya mulai kerja jam 8, selesai kerja jam 6 atau pas maghrib. Ya. Begitu waktunya sudah jam 6 atau maghrib, saya stop. Dan ini kemauan saya, tidak disuruh oleh atasan, tidak juga dimonitor oleh siapapun. Ya. Saya punya time management sendiri. Kalau misalnya saya mau selesai jam 6 kurang 15, then I have to manage my priorities. I have to manage my energy and time. Ya, supaya bisa selesai sesuai dengan target saya. So that's what is important. We have to set the boundaries. Kita harus set tempat, kita harus set waktu. Supaya kita nggak terus-menerus bekerja, ya. Kejenuhan. Okay, terima kasih Ibu. Masih ada lagi. Oke, silakan. Masih ada. Masih ada pertanyaan mengenai kejenuhan. I think it's very subjective ya, very what you call it ya. Di Unilever tuh kita ada banyak sekali sources untuk kita belajar bagaimana tetap excited bekerja walaupun di rumah. Jadi yang penting we are open to learn bahwa this is new situation and new behaviors are required. Ya, of course saya tidak duduk terus di depan laptop. Saya pasti akan take time untuk turun ke bawah ke kamar anak gitu ya, atau melihat anak yang belajar di kamar sebelah, atau turun ke bawah sekedar untuk stretching, mengambil minum dan kemudian balik lagi ke sini. Saya seringkali membuat check-in dengan my team
itu di pagi hari, dan stand up meeting itu di 15 menit sebelum jam 12. Di situ saya ada opportunity to connect with my team, connect with my squad members, sehingga saya punya dunia lain selain bekerja. So that's my way. Other people bisa melakukan hal yang lain. Ya, my suggestion adalah tetapkan waktu istirahat, tetapkan kapan kita stop bekerja, sehingga kita juga punya other distraction yang healthy. I think that's all from me. Thank you, Ibu Linda. Baik, Ibu Wita. ya terima kasih Ibu Duyana. Jadi mohon maaf Ibu Linda sedang koneksinya terputus sehingga saya ambil alih dengan Anggraini, Bu Duyana. Ya, Ibu Anggraini. Ya, luar biasa, very inspiring Ibu. Banyak new knowledge kami terima juga, tentu terutama mengenai real world dunia kerja hari ini. Inginnya terus berdiskusi Ibu, tapi situasi waktu ini membatasi kita. Terima kasih Ibu Duyana. Luar biasa sesi hari ini. Tetapi kita masih punya sesi lagi Ibu ya, dari Ibu Indri, dari Mbak Indri. Silahkan ini teman-teman sekalian, ini ada informasi yang sangat penting, sangat menarik tentunya dari Mbak Indri, Ibu Indri, kami persilahkan. Silakan. Ya. Bu Diana, kami mohon untuk tetap bisa mengikuti sesi ini. Ya. Ibu. Saya mute aja ya. Makasih Ya. Bu Anggraini. Sama-sama Ibu. Silakan Mbak Indri. Ya, terima kasih Bu Anggraini. Ini saya coba video dan audio saya sudah bisa terdengar? Sudah cukup jelas. Bentar, saya choose filter background dulu sebentar. Sudah bisa terlihat ya? Oke, saya share screen dulu. Oke, sebentar. Apakah screen saya sudah bisa terlihat, teman-teman semua? Oke, sudah Bu Indri. Ya, terima kasih banyak Bu Anggraini. Oke, teman-teman semua, kalau tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang sangat berbobot dari Bu Diana, termasuk bagaimana caranya, bagaimana working environment di Unilever ya, bagaimana asiknya kerja di Unilever. Nah, kalau saya sekarang mau membawakan materi, apa sih yang kita punya, program apa sih yang bisa kita punya, apa sih yang bisa jadi jalan untuk bisa join Unilever. Jadi basically teman-teman, kita punya beberapa program yang cocok buat teman-teman, baik yang fresh grade atau teman-teman yang sudah bekerja. Di antaranya kita punya Wolf, kita punya FLL, kita punya ULIT, kita punya WFLP. Itu tergantung dari apa yang teman-teman minati dan background apa yang cocok dengan teman-teman. Misalnya nih, kalau teman-teman adalah perempuan yang kuliahnya di major yang berkaitan dengan engineering. Ini acaranya kan terbuka buat umum ya Bu ya, jadi kemungkinan bisa ada orang yang non-manajemen masuk. Betul, ini semua mahasiswa boleh akses free. Oke, terima kasih kalau gitu. Oke, jadi kalau teman-teman nih perempuan yang background-nya adalah engineer, jadi misalnya cewek-cewek teknik industri, cewek-cewek teknik lingkungan, atau mungkin food process, itu bisa apply ke Women of Unilever Engineering Leadership Fellowship atau kita menyebutnya dengan WOLF. Acara ini diadakan dari tahun 2017. Jadi WOLF itu adalah 2 days event. Jadi kalian akan dikumpulkan bersama-sama dengan cewek-cewek mahasiswa engineering yang lain untuk kita kasih pembekalan gimana sih rasanya kerja di FMCG. Jadi biar teman-teman itu punya wawasan yang lebih luas. Oh, kalau misalnya saya masuk FMCG, ini loh pilihan karir. Ya, cewek itu bukan berarti cewek itu harus misalnya di QC aja gitu.
cewek itu juga bisa di engineering, cewek itu juga bisa di production, cewek itu juga bisa di safety gitu. Kita kasih penjelasan lebih luas. Jadi teman-teman juga punya feel gimana sih rasanya kalau kerja di FMCG dan pilihan karir yang tersedia apa aja. Gitu. Ini general requirement-nya, jadi final year. Dan biasanya teman-teman, kalau yang peserta yang terpilih dari Wolf, itu bisa dapat tiket fast track untuk ULIP. ULIP itu program magang Unilever. Nah, kalau teman-teman minatnya ke business case competition, kita juga punya yang namanya Unilever Future Leader League. Tahun lalu kita punya Faris, anak manajemen IPB juga. Bu Anggra mungkin kenal ya Bu ya, Faris Siti. Faris, kayaknya Faris juga join deh di sini. Oke. Terus ada Noah Immanuel. Tahun sebelumnya kita punya Reza Satria dari IPB. Jadi IPB ini cukup rajin memang mengirimkan wakilnya untuk di Future Leader League. Jadi ini business case competition teman-teman. Jadi kalau di business case competition itu teman-teman dikasih case bisnis, terus teman-teman harus cari solusinya. Nah, berita menariknya, hints-nya, kita akan buka lagi FLL di tanggal 20 November. Cara daftarnya gimana? Tentunya jangan lupa stay tune di kami.unilever. Nah, tidak hanya business case competition, tapi di FLL ini teman-teman juga dapat kesempatan buat mentoring, buat coaching dengan para business leader, especially in marketing. Gitu. Nah, apa aja teman-teman dapat dari business case competition ini? Jadi teman-teman dapat opportunity to challenge yourself, meaningful networking, dan tentunya tiket untuk menjadi ULIP. Jadi selected participant. Jadi biasanya nih teman-teman, kalau udah masuk FLL, itu pesertanya udah di-coach dulu nih. Udah di-tag dulu sama coachnya, sama tim Unilever. Oh aku mau nih, ini jadi intern gitu ya. Nah, dari intern itu biasanya akan lebih lancar untuk masuk ke manajemen trainee ataupun ke posisi lain di Unilever. Gitu. Jadi ini adalah salah satu pintu masuk, salah satu tiket kalian untuk masuk ke Unilever. Ini bisa lihat ya, ini ada Noah di sini. Faris gimana nih? Faris nggak kelihatan. Oh, Faris di sini. Kita lagi foto di Unilever. Hopefully teman-teman, ketika nanti camp-nya itu kita sudah bisa face to face ya. Sudah bisa, kalau sekarang kan kita masih virtual. Kita masih belum bisa kerja dari kantor. Hopefully nanti ketika camp-nya kita sudah bisa kerja dari kantor. Oke, general requirement-nya ini, Indonesia Undergraduate Student. Tahun ini kayaknya kita akan ke final year student aja, kita fokus ke situ. Karena biar gap-nya untuk menjadi intern tidak terlalu jauh. Gitu. Any major boleh apply, tidak hanya anak manajemen teman-teman, tapi anak teknik, semua yang punya minat ke business case competition, ya. Nah, dari Wolf, dari ULIP itu biasanya kita salurkan ke Unilever Internship Program atau ULIP. Berbeda dengan internship pada umumnya, di ULIP itu teman-teman akan di-attach ke suatu project. Gitu. Jadi Unilever itu internnya bukan bikin kopi dan fotokopi. Gitu. Jadi kalian akan di-attach ke suatu project. Dan kalian akan acting, dan bisa juga kalian acting as asisten brand manager. Jadi pekerjaannya kalau nggak handle project, ya kayak pekerjaannya asisten brand manager gitu. Bukan asisten brand manager, asisten manager gitu. Jadi kalian akan merasakan real life di Unilever itu seperti apa. That's why kita minta kalian stay 3-6 bulan. Karena kalau cuma 2 bulan, cuma sebulan, waktunya habis buat belajar teman-teman. Kalau 3 bulan kan, yang bulan pertama bisa buat belajar, bulan kedua teman-teman sudah mulai mengerjakan proyeknya, bulan ketiga resultnya sudah bisa terlihat. Gitu. Jadi memang ada proyek yang harus di-accomplish buat teman-teman. Nah, dari sini, dari Unilever Internship Program, ini teman-teman bisa dilirik lagi dari Unilever. Saya kalau bilang magang atau internship, ini kayak orang PDKT. Gitu. Kan kalau pacaran kan kita lihat dulu ya, sama kalau dengan mau masuk kerja. Di magang itu kita lihat sama-sama ngelihat nih, Unilever ngelihat performance teman-teman seperti apa, teman-teman juga ngelihat working culture di Unilever enak nggak sih, asik nggak sih,
Kalau misalnya dua-duanya sama-sama oke, bisa kita tingkatkan ke yang lebih serius. Misalnya nih, kalau anak ULIP, kalau misalnya memang oke, biasanya direkomendasikan oleh line manajernya untuk masuk UFLP, untuk ikut selection prosesnya UFLP. Atau misalnya bukan UFLP, ada banyak posisi direct hire yang terbuka untuk ULIP. Nah, namun teman-teman, ini kan lagi hype ya, kayaknya ada beberapa media yang mengulas soal ULIP. Saya juga kemarin dapat DM-an mengenai dari LinkedIn mengenai ULIP. Terus terang memang dalam keadaan COVID seperti ini banyak proyek yang ditunda, gitu ya. Banyak yang proyek yang ditunda, di reschedule. That's why akhirnya karena nggak ada proyek, memang ULIP pun juga tertunda. Ya, kita berharap semoga tahun depan keadaan menjadi lebih baik, banyak proyek yang dibuka lagi, sehingga banyak proyek yang tersedia untuk teman-teman bisa magang di Unilever. Gitu. Oke, nah sebelum ada. Itu, oh masih ada, iya masih ada sebentar Ibu. Oke, baik. Nah sebelum teman-teman apply, teman-teman kenali dulu, apa sih function yang ada di Unilever? Saya tuh enaknya apply kemana sih? Apa sih yang cocok buat saya? Jadi basically kita tuh punya 5 big function teman-teman. Jadi kita punya customer development atau CD. Jadi CD itu jualan lah, gitu ya. Tapi not only jualan, kita mendidik customer. That's why namanya customer development. Nah, ada juga marketing. Bedanya sama CD dan marketing, kalau marketing itu merancang strategi, ya, menawarkan suatu brand. Jadi kalau misalnya mau bikin brand baru ataupun ada improvement di brand itu marketing yang ngerjain. Nah, jualannya CD yang ngerjain. Nah, jadi harus jelas dulu teman-teman, beda antara marketing dan CD. Sebelum teman-teman memutuskan pakai marketing. Nah, selain CD dan marketing, ada juga supply chain. Supply chain ini biasanya ke teman-teman yang teknik ya, background-nya. Jadi di supply chain itu beda dengan supply chain di perusahaan lain, supply chain di Unilever itu end-to-end. Jadi kita starting from planning, kemudian dari situ ke procurement, dari situ ke manufacturing. Dalam manufacturing itu ada production, quality, ada juga engineering, ada safety, terus kemudian dilanjutkan dengan logistik atau customer service. Yang background-nya teknik industri ini bisa ke supply chain. Nah, kalau teman-teman passionate sama people, kayak Bu Dani, teman-teman bisa apply to HR. Nah, untuk HR khusus buat HR, marketing, dan customer development, itu biasanya open for all function. Jadi kalau di HR nggak hanya anak psikologi, nggak hanya anak teknik industri, kita juga open ke function, ke background lain yang memang punya interest di HR. Kalau finance tentunya memang khusus buat anak accounting. Nah, dari ULIP itu akan masuk ke UFLP, our management training. Jadi we develop a manager in 30 months gitu ya. Jadi hopefully at the end of 30 months itu mereka sudah jadi manager ready. Maksudnya manager ready itu gimana? Kalau ada posisi manager mereka sudah siap untuk di casting gitu. Sama seperti ULIP, HR, sales dan marketing itu juga terbuka buat all major. Jadi teman-teman jangan merasa kalau marketing itu harus anak-anak manajemen, kalau HR harus anak-anak psikologi, itu enggak. Kita terbuka buat all major, yang penting kalian punya passion dan punya logical thinking buat itu. Itu aja kayaknya Bu Anggra. Teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih detail, bisa stay tune di Instagram kita @kami.unilever. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Indri penjelasannya. Jadi teman-teman ini kesempatan yang sangat bagus, apalagi dalam konteks implementasi kampus Merdeka ini sesuai program-program ini bisa diintegrasikan dalam kurikulum. Artinya ini bisa diambil dan bisa direkognisi. Sebagai informasi Bu Dani dan Mbak Indri, mata kuliah MSDM ini di samping wajib atau mayor untuk program studi manajemen juga diambil oleh program-program studi lain di lingkungan IPB sebagai program minor. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Indri.
selanjutnya kami ingin menyerahkan souvenir. Jadi mohon Bu Dani berkenan, ini virtual souvenir yang kami persembahkan untuk Bu Dani yang akan diserahkan oleh Ibu Kadep. Kami persilahkan Bu Wita. Baik, terima kasih Bu Anggraini. Bu Duyana, Mbak Indri, kami sangat mengucapkan terima kasih ini atas sharingnya yang luar biasa. Jadi sekarang eranya bukan best practice ya, future practice yang harus disiapkan oleh anak-anak mahasiswa, begitu. Luar biasa pencerahannya. Saya juga ngikutin, nyatet, terus kemudian juga print screen yang penting, begitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan tentunya sebagai bentuk apresiasi kami, ya small thing lah ya Bu, ya mudah-mudahan ini bisa berkenan, jadi kenang-kenangan buat Bu Duyana, bahwa Bu Diana pada hari ini sempat sharing yang luar biasa ke kami, dan insya Allah tentunya akan sangat banyak manfaat dan juga memberikan insya Allah pahala ya buat ibu-ibu semua, begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kenang-kenangan ya Bu Duyana ya. Nanti insya Allah Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Duyana, mudah-mudahan nanti berkenan untuk hadir kembali jika kami undang, mungkin jika situasinya membaik langsung bisa hadir ke kampus kami sehingga kita bisa bertemu muka secara langsung, begitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Ada lagi dari panitia mungkin? Terima kasih Bu Wita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Ibu Duyana, materinya sangat bermanfaat untuk adik-adik, teman-teman, anak-anak menyiapkan masa depannya. Masa depan, future is now ya Bu ya. Tidak lama lagi. Tidak di depan amat gitu ya. Sekarang harus mulai baik. Terima kasih Ibu Dani dan Mbak Indri. Teman-teman sekalian, bagi penanya terbaik akan mendapatkan hadiah spesial dari Unilever, nanti akan dihubungi oleh panitia. Jadi tunggu kabar baiknya ya. Baik. Bu Wita, Bu Dani, dan Mbak Indri, serta teman-teman sekalian, terima kasih. Sesi yang sangat bermanfaat sharing hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua untuk hari ini dan masa depan. Ya, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu sesi minggu depan. Kita akan bicara mengenai industrial relation, new industrial relation. Jangan lupa. Terima kasih. Saya tutup sesi hari ini. Panitia juga terima kasih. Luar biasa kerjanya. Manfaat untuk kita semua. Oke. Kita ada sesi sudah siang tapi semangat pagi. Oke. Oh iya, harus ada sesi foto. Jangan lupa ya. Oleh panitia kali siapa yang Oke, panitia bisa ini panitia yang bisa karena saya nggak bisa. Panitia bisa di erase, di aba-aba. Ini ada berapa screen? Ada ini, silakan panitia. Oh, oke. Silakan, siapa yang akan mengomando? Oke, atau Ibu saja? Ada yang screen? Oke, kalau gitu Ibu saja boleh. Ya. Screen ini ada 7 screen. Silakan, siap. Kameranya, open kamera. Dandan sedikit. Oke. 3, 2, 1. Screen pertama. Oke, screen kedua. 3, 2, 1. Screen ketiga. 3, 2, 1. Screen keempat. 3, 2, 1. Screen kelima.
3, 2, 1. Screen ke-6. 3, 2, 1. Screen terakhir. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk semua. Oke, kami serahkan kembali ke panitia. Oke, nanti hadiah akan dikirim langsung ke peserta yang beruntung, ya. Oke, terima kasih Bu Dani, Bu Wita, Mbak Indri. Kita berpisah. Kalau gitu saya sekalian pamit. Ya, Bu Anggraini, terima kasih banyak. Ibu Wita, Ibu Linda, terima kasih. Adik-adikku, anak-anakku, ya semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terus Ibu. Oke. Makasih Bu Ning. Sama-sama. Teman-teman. Ya, teman-teman silakan boleh list. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Linda, makasih Bu Linda. Bu Linda yang tadi mana? Mati listrik ini udah memang begini nih kalau apa namanya. Baik, mangga pamit ya. Assalamualaikum.